الحمد لله الذي أمرنا بمراد الأموال والعقار المملوكات والأولاد البنين والبنات وأن نربيهم بالأخلاق والحسنات ونبعدهم عن المعاصي والمنكرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأمجاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terbaik dan terindah yang kita rasakan hari ini. Alhamdulillah kita bisa merasakan panas dan dingin secara bergantian, seiring juga dengan datangnya dari musim hujan. Kini kita berada di musim panas dan meninggalkannya musim kemarau. Sebentar lagi kita akan datang musim hujan, yang berarti kita juga menyiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan iklim dan situasi yang melingkupi kita. Kita bersyukur apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga bisa memberikan makna dan arti kepada kita sekalian. Semoga nikmat-nikmat ini bisa memberikan daya dan upaya kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih anugerahnya yang terbaik dan terindah. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung yang dalam perjuangannya telah membangun sumber daya manusia yang tercerahkan dan tersejahterakan lahir dan batinnya. Semoga kita dapat meneladani akhlaknya yang terpuji, di mana dengan akhlak yang terpuji maka harmoni kehidupan, tata kehidupan kita akan damai, akan sejahtera, dan akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika akhlak seseorang itu adalah akhlaknya tercela, maka dia juga akan sulit di dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Karena akhlak yang tercela ujung-ujungnya adalah memberikan kesengsaraan kepada sang empunya itu sendiri, diri itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk memperbaiki akhlak kita, menyempurnakan akhlak kita, sebagaimana misi Rasulullah diutus ke tengah-tengah masyarakat kita adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Di mana masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang ingkar kepada Allah, maka dengan kewahyuan, dengan nubuwah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah untuk mereformasi akhlak yang tercela di tengah-tengah masyarakat menjadi akhlak yang terpuji, agar tata kehidupan kita damai, sejahtera,
harmonis dan adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, sebagaimana cita-cita dari kemerdekaan bangsa kita. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kunci keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat adalah semata-mata dengan kunci takwa, taqarrub kepadanya. Kesuksesan apapun yang kita raih, ketakwaan menjadi tolak ukur derajat kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa akan selalu memberikan solusi yang terbaik dalam setiap urusan, bahkan diberikan rizki yang melimpah dari berbagai sumber. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah rahimakumullah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa akan diberikan solusi, akan diberikan rizki yang berlimpah, akan diberikan rizki dari berbagai sumber yang tidak ditentukan besarnya. Maka jamaah rahimakumullah, kenaikan atau bertambahnya kualitas dan kuantitas apa yang kita miliki lebih baik dari bertambahnya iman dan takwa kepada Allah. Kalau apa yang kita miliki itu bertambah, tetapi kualitas keimanan ketakwaan kita tidak bertambah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka bertambahnya sesuatu itu harus diiringi dengan bertambahnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apalah artinya aset-aset yang kita miliki di tengah-tengah pandemi corona semacam ini, sementara sebagian besar orang mengalami kerugian, kebangkrutan, ataupun turunnya omset dari pendapatan usahanya ataupun apa yang dia lakukan. Ketika seseorang mendapatkan bertambahnya aset kekayaan yang dimiliki, kemudian bukan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini suatu kerugian. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebagus-bagus bertambahnya sesuatu adalah zadit taqwa, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik. Maka sisa kehidupan yang kita jalani, marilah kita upayakan semaksimal mungkin untuk menambah kedekatan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan harta kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan infak, sedekah, wakaf, maupun sedekah yang kita tunaikan, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa menolong masyarakat yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka bisa berdikari, mereka bisa kembali semula. Maka yang mempunyai ilmu, dengan ilmunya kita berbagi, sehingga akan terjadi pencerahan di tengah-tengah masyarakat, terjadi kebaikan-kebaikan yang terus lestari dan berkembang biak. Itulah yang dinamakan keberkahan. Keberkahan adalah bukan banyaknya, tetapi adalah kemanfaatan dan mempunyai efek yang semakin bertambah kualitas keimanannya. Di sisi yang lain, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan diberikan balasan bahkan sampai 7 kali lipat kenikmatan ataupun balasan yang diberikan. Demikian juga apa yang kita bisa dermakan. Kalau kita tidak mempunyai aset apapun, hanya kita memiliki diri ini, maka senyum kita berlaku ataupun kebaikan kita dengan sesama kita yang senantiasa tolong menolong, apa yang kita lakukan itu pun menjadi suatu kebaikan yang akan menciptakan kedamaian dan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Jamaah rahimakumullah, saat ini peradaban dunia dibangun dengan peradaban ilmu.
Dengan ilmu perkembangan peradaban manusia terus berkembang, bahkan melesat laksana roket yang diluncurkan. Ilmu pengetahuan menjadi modal dasar bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan Asmaul Husna, nama Allah, keagungan Allah, itulah yang akan memberikan keberkahan. Sehingga buah ilmu adalah keadaban, buah ilmu adalah martabat kemanusiaan yang mulia, akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jamaah rahimakumullah, peradaban manusia saat ini sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Maka kita sebagai umat Islam, kita juga bisa memanfaatkan apa yang telah dicapai oleh peradaban dari generasi-generasi yang telah lalu. Maka di sisi yang lain, manusia atau kita umat Islam saat ini berada pada era milenial, di mana perkembangan yang terkait dengan internet ataupun media digital itu sangat pesat. Dunia digital, maka dalam hal ini adalah kita berbicara tentang literasi umat Islam. Literasi umat Islam harus terus ditingkatkan. Paling tidak umat Islam menguasai yang paling elemen adalah literasi akidah. Akidah umat Islam harus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid semata-mata mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas rujukannya adalah yang akan dicapai adalah mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas di dalam masjid maupun aktivitas di luar masjid, itulah literasi akidah, sehingga akidah kita lurus. Literasi syariah, kita memahami syariah Islam adalah mengatur semua aspek kehidupan, baik yang terkait dengan kehidupan ibadah ataupun ukhrawi, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun yang terkait dengan semua aspek kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Maka akidah syariah ini adalah menjadi elemen penting. Kemudian literasi akhlak. Akhlak generasi harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya, harus dijaga akhlaknya supaya menjadi akhlak yang karimah, yang terpuji. Literasi muamalah, hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang terkait hubungan bertetangga, bersosial, ini harus dijaga, harus menerapkan dengan akhlak yang terpuji. Literasi keluarga, keluarga kita harus kita jaga. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Janganlah kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya. Maka harus diluruskan akidahnya keluarga kita. Lemah ekonominya, supaya kita terhindar dari kekufuran. Karena kadal fakru ayyakunal kufra. Kefakiran bisa menyebabkan kekufuran. Maka dari itu umat Islam harus senantiasa bekerja keras, mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya dan untuk menyempurnakan ibadahnya. Kemudian literasi ibadah, jelas ibadah kita harus ditujukan kepada Allah, tulus,
tidak karena motivasi material ataupun motivasi di luar untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah literasi ekonomi syariah yang saat ini barangkali menjadi kebutuhan kita, di mana setiap krisis memang terjadi suatu pelambatan ekonomi. Demikian saat ini bangsa-bangsa di dunia mengalami penurunan ataupun kelesuan di dalam bidang ekonomi. Namun dalam usaha-usaha yang terkait dengan ekonomi syariah terus tumbuh dan berkembang, karena sektor syariah lebih mengedepankan kepada sektor real, bukan bermain pada hal-hal yang kaitannya dengan horor, hal-hal yang terkait dengan ribawi, dan hal-hal yang terkait dolim atau mendolimi orang lain. Sehingga ekonomi syariah ini bisa menjadi solusi di tengah-tengah problem ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Literasi inilah masih butuh, sehingga umat Islam bisa memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi syariah untuk mengembangkan ekonominya dan bisa memanfaatkan bagaimana nilai-nilai ajaran Islam di dalam bidang ekonomi diterapkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Jamaah rahimakumullah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, hal-hal yang terkait dengan literasi akidah, literasi muamalah. Memang masih ada literasi lain yang memang harus dikuasai oleh umat Islam. Antara lain literasi baca tulis Al-Quran. Kita umat Islam harus terbebas dari buta huruf Al-Quran. Bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan. Kemudian literasi numerasi, literasi angka, literasi sains, kemudian literasi finansial, dan literasi digital ini penting. Dan yang terakhir adalah literasi kebudayaan dan kewargaan. Barangkali kita harus senantiasa menjaga kerukunan di antara warga yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan itu bisa kita raih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan urusan-urusan dalam kehidupan ini. Sebagai kesimpulan, membangun akidah yang kokoh dengan mengenal literasi akidah, meningkatkan amal ibadah kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagus-bagus kehidupan, seikhlas-ikhlas ibadah kepadanya, dimudahkan dalam segala urusan, dilapangkan dalam mencari rizki yang halal, disempurnakan akhlak budi pekertinya di dalam kehidupan dan pergaulan masyarakat, diampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para pemimpin kita, dimudahkan di dalam karya dan cipta, ditambah ilmu dan umurnya yang bermanfaat. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, dan dimudahkan di dalam ikhtiar untuk keluar dari masalahnya. Semoga kita juga dijauhkan dari segala bentuk bala bencana, wabah penyakit, termasuk pandemi yang saat ini kita hadapi. Semoga segera sirna dan kita bisa kembali untuk menunaikan berbagai kegiatan secara baik. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Ya mujibus sailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi amarna bi muradil
والأولاد البنين والبنات، وأن نربيهم بالأخلاق والحسنات ونبعدهم عن المعاصي والمنكرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق والمخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا فتقبل دعاء. يا مجيب السائلين يا مسهل الأمور سهل أمورنا يا كريم. اللهم اجعل هذا جمعا مغفورا وتفرقنا بعد هذا تفرقا مرحوما. اللهم اجعل يومنا هذا أول صلاحا وأوسط فلاحا وآخر نجاحا باهرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.